Marwan Batubara dari FKN CP3 untuk memberikan sambutan di forum ini, mengawali kegiatan diskusi tentang Satgasus Merah Putih Polri terlibat mafia tambang. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bang Marwan. Ya, terima kasih Mas Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Kebetulan yang biasa berdoa tidak hadir, tapi tidak mengurangi kewajiban kita ya untuk selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara ini berjalan lancar dan sekaligus mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Bapak Fitri, Mas Haris. Nanti akan bergabung juga Pak Saididu, masih OTW. Kemudian Pak Boyamin akan mengikuti atau bergabung dengan kita melalui Zoom. Jadi prinsipnya semua pembicara yang tercantum dalam undangan itu akan berpartisipasi pada acara kita siang ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada acara ini. Tak lupa kepada teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube, karena juga acara ini disiarkan melalui sejumlah kanal YouTube teman-teman seperjuangan kita. Baik, saya sampaikan apa yang sudah saya tulis ya secara ringkas tentang acara ini yang bertema Satgasus Merah Putih terlibat mafia tambang. Kita buat tanda seru dan tanda tanya, jadi supaya tidak jadi delik kita nanya sebetulnya, tapi sebelum itu kita yakin, makanya ada tanda serunya gitu ya. Tapi tetap bahwa ini kita masih nanya lah. Nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh para pembicara. Jadi hari ini tanggal 5 Oktober merupakan keempat kalinya ya, acara keempat kalinya kita dari FKN, FNP, TP3 dan UI Watch mengadakan seminar seperti ini terkait dengan Satgasus. Jadi awalnya dulu juga di sini sempat 2 kali, lalu ini yang ketiga, pernah di Sofyan Tebet juga 1 kali minggu lalu. Jadi tujuan kita mengadakan acara ini adalah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, kepada rakyat, sekaligus juga untuk mengadvokasi berbagai kasus maupun dugaan kejahatan yang melibatkan Satgasus Merah Putih. Nah, karena itu kita mencatat misalnya bahwa Satgasus Merah Putih telah terlibat apa yang disebut sebagai obstruction of justice dengan merusak tempat kejadian perkara, menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan. Sebagai kepala Satgasus yaitu Ferdi Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, diduga yang bersangkutan memobilisasi puluhan anggota Satgasus untuk merekayasa kasus tersebut, sehingga dengan begitu diharapkan bisa lolos dari jalan hukum. Tapi ternyata rekayasa tersebut tidak berjalan sesuai target, sehingga akhirnya Sambo menjadi tersangka. Tapi faktanya kasus belum selesai. Bahkan kita melihat rekayasa terkait kasus Brigadir Yosua itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Bahwa penetapan Ferdi Sambo sebagai kepala Satgasus itu sesuai dengan surat perintah Kapolri nomor Sprint 1583 tahun 22. Sprint ditandatangani oleh Kapolri
Listio Sigit Prabowo pada 1 Juli 2022. Satgasus yang dipimpin Sambo membawahi sejumlah perwira tinggi atau jenderal. Ada perwira menengah, ada tamtama yang total ya jumlahnya itu sekitar 439 anggota Polri. Jadi cukup banyak. 439 anggota Polri. Ternyata bukan hanya terlibat obstruction of justice ya. Satgasus diduga menjadi alat untuk meraup uang besar ratusan triliun, baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kejahatan berkategori mafia seperti perlindungan perjudian, perdagangan narkoba, peredaran miras, perizinan tambang yang hari ini akan kita coba dalami, kita bahas. Kemudian penanganan kasus-kasus kasap kakap ya, yang syarat kecurangan dan lain-lain. Karena yang melakukan adalah lembaga negara, penegak hukum dan mestinya mengayomi rakyat, maka dapat dikatakan bahwa Satgasus telah melakukan kejahatan puncak terhadap rakyat dan negara. Jadi ini kita kategorikan sebagai ultimate crimes against the people and the nation. Nah, kalau kita sedikit melihat berbagai tulisan ya tentang mafia, secara umum mafia dipahami sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam berbagai kejahatan dan kriminalitas yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat dan negara. Mafia melakukan tindak kriminal dengan cara tidak biasa, sulit dideteksi oleh publik, dengan tujuan memberikan perlindungan ilegal, mengorganisasi kejahatan, melakukan transaksi ilegal, main hakim sendiri, memainkan peran politik kotor, memberangus lawan politik secara biadab, mengumpulkan uang haram sebanyak mungkin, melanggar ketentuan pajak dan lain-lain. Ini yang berlaku umum. Nah, berbagai jenis kejahatan dan kriminalitas yang umum berlaku dalam dunia mafia di atas ternyata diyakini telah dijalankan pula oleh mafia dalam tanda petik ya Satgasus Merah Putih. Misalnya pejabat Satgasus telah diduga menjadi pemimpin konsorsium 303 sebagai pelindung bandar judi. PPATK mendeteksi dana sekitar 155 triliun dari judi online mengalir ke sejumlah kalangan, termasuk kepada sejumlah aparat dan sejumlah pejabat negara. Sejumlah pejabat Polri diduga menerima gratifikasi berbagai fasilitas, ya, antara lain itu adalah fasilitas private jet milik pengusaha RBT. Ini juga sudah sempat kita singgung minggu lalu dan juga oleh teman-teman lain yang juga menyelenggarakan acara sejenis. Satgasus ternyata diduga telah berperan pula untuk menjadi alat politik, baik untuk mendukung kepentingan dan agenda kekuasaan tertentu, membungkam atau menghabisi lawan politik, serta bahkan mengusung politisi atau pejabat negara partai tertentu untuk menjadi capres dan cawapres. Satgasus juga diyakini telah berperan atau menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mengamankan kepentingan oligarki. Hal yang paling mengerikan adalah keterlibatan Satgasus dalam melindungi perjudian ilegal yang melibatkan sejumlah pengusaha dan seorang pentolannya yang seolah tak tersentuh hukum. Mengapa demikian? Karena uang pengusaha ini yang mengorganisir kejahatan yang melibatkan uang sangat besar ini ya, ratusan triliun setiap bulan, itu memang sangat besar untuk bisa mengendalikan siapa saja, termasuk pejabat negara atau aparat negara yang seharusnya melakukan pemberantasan kejahatan itu. Dan ini tidak bisa berfungsi akibat besarnya peran dan uang dari sang
yang terduga sebagai bos dari perjudian gelap tadi. Nah, Satgasus Merah Putih memang sudah resmi dibubarkan tanggal 11 Agustus. Satgasus yang dibentuk sesuai surat perintah Kapolri Tito Karnavian nomor 0681 tahun 2019 tertanggal 6 Maret 2019. Itulah dasar pembentukannya. Satgasus ini jelas dibentuk atas restu Presiden Jokowi. Karena itu, berbagai dugaan kejahatan sistemik berkategori mafia yang diduga telah dilakukan oleh Satgasus Merah Putih sudah sepantasnya juga menjadi tanggung jawab mantan Kapolri dan juga Presiden Jokowi karena dibentuk berdasarkan restu dari Presiden Jokowi. Nah, jadi prinsipnya dalam tubuh Polri diduga terdapat geng mafia atau kita dalam tanda petik menyebutnya mafia Satgasus yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Kekuasaan ini diperoleh karena diyakini telah diberi kewenangan sangat besar oleh pemimpin Polri dan bahkan pemimpin negara, bahwa jika kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang, maka masalahnya tidak cukup hanya pembubaran Satgasus, tetapi siapapun pemberi wewenang termasuk Kapolri dan Presiden harus ikut bertanggung jawab, apalagi jika sampai memperoleh manfaat dari keberadaan Satgasus tersebut. Oleh sebab itu, audit menyeluruh sejak mulai dari berdiri hingga sampai dipimpin oleh Sambo itu terhadap Satgasus oleh auditor independen harus segera dilakukan. Rakyat menginginkan Pak Sigit sebagai Kapolri bahwa kita tidak menganggap pembubaran itu sudah cukup. Dana APBN yang diurahkan untuk kegiatan Satgasus selama ini harus dipertanggungjawabkan. Namun yang lebih penting, peran Satgasus seperti halnya kita sebut tadi sebagai mafia, serta berbagai kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan selama ini harus pula diusut tuntas dan diproses di pengadilan secara terbuka. Prinsipnya semua pihak terkait harus bertanggung jawab, termasuk Presiden Jokowi. Sebagai penerbit surat perintah pertama kali, kita tidak tahu apakah hingga dipimpin Verdi Sambo kegiatan dan sepak terjang Satgasus Merah Putih masih berkaitan erat dengan atau di bawah kendali Tito Karnavian. Kita tidak tahu itu. Kita yang penting bahwa supaya peran Tito dan pemimpin-pemimpin Polri setelah Tito dalam Satgasus harus dibuka secara terang benderang. Itulah sebabnya kita menuntut supaya segera dibentuknya atau dilakukannya audit independen terhadap Satgasus Merah Putih. Nah, karena itu saya kira ini merupakan hal yang sekali lagi ingin kita suarakan. Kita menyelenggarakan acara ini dalam rangka untuk memberikan informasi kepada publik, tapi sekaligus untuk menggali berbagai hal termasuk kejahatan yang melibatkan Satgasus. Dengan begitu kita tidak dianggap sebagai negara yang tidak punya adab, ya, bukan negara hukum atau alat bagi diusutnya para penanggung jawab, termasuk mantan Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Marwan Batubara, sangat luar biasa pengantar diskusi dari beliau, sangat bersemangat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bang Marwan Batubara sekaligus untuk menyemangati diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak. Sebelum dilanjut, saya menyampaikan kembali bahwa kegiatan diskusi ini
diinisiasi oleh FKN atau Forum Kedaulatan Negara, kemudian FNP, Forum Nasional Pancasila, UI Watch, dan TP3 6 pengawal HRS. Nah, baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, tadi saya mencatat beberapa poin penting yang disampaikan di dalam sambutan Bang Marwan Batubara, bahwa benar Satgasus telah dibubarkan, tetapi rasanya publik dan kita semua yang hadir di sini tidak cukup puas dan kemudian diam ketika Satgasus dibubarkan. Karena seperti yang pekan lalu atau beberapa waktu lalu kita mengadakan diskusi serupa juga dengan tema kurang lebih Satgasus harus diaudit begitu ya, atau audit Satgasus. Maka itulah yang tadi disampaikan oleh Bang Marwan Batubara, bahwa tidak cukup hanya dengan membubarkan Satgasus, tapi publik menuntut agar supaya Satgasus ini diaudit segera, dan para pihak bahkan sampai ke Presiden sendiri harus bertanggung jawab terhadap keberadaan Satgasus. Apalagi ya ini juga mungkin campur tangan dari Tuhan ya Bang Marwan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa kasihan juga institusi Polri kita saat ini yang belum selesai dengan Sambo begitu, dengan kasus Brigadir J, kemudian Satgasus diperhadapkan lagi dengan peristiwa memilukan dalam dunia sepak bola kita, dan tercatat ini adalah tragedi kemanusiaan di dunia sepak bola kedua terbesar di dunia ya, dimana pada tanggal 1 Oktober 2022 malam Minggu, malam Ahad, itu terjadi tragedi kemanusiaan di mana kurang lebih 147 ya korban meninggal dunia, ditambah dengan ratusan yang luka-luka. Saya kira sebelum kita memulai diskusi kita membaca Al-Fatihah untuk para korban. Semoga mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Baik, langsung saja saya kira, karena sudah hadir secara offline bersama kita ada Bang Antoni Budiawan, kemudian Bang Yusri Usman dan Bang Haris Ruslimoti. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Bang Yusri Usman. Ya, Bang Yusri dari Cherry ya. Cherry itu saya tadi mencatat ya. Cherry itu beliau Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia. Bang, silahkan Bang. Perspektifnya tentang mafia tambang, kaitannya dengan keberadaan Satgasus. Terima kasih Bang, silahkan. Saya sampaikan kepada apa nih? Khusus saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Keren. Enggak pegangnya aja itu. Hadirin semua. Khususnya Pak Marwan Batubara mengundang saya sebagai salah satu narasumber. Kurang sensitif. Ada teman-teman Pak Antoni, ada Mas Boyamin Saiman, secara kemudian juga Audionya nggak masuk Pak. halo, Pegangnya Pak, Halo? pegangnya begini Pak. mesti dekat nih. Iya. Ada Mas Arif Murti.
Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pembukaan Pak Marwan. Apa yang melatar belakangi acara ini dilaksanakan pada hari ini dengan judul apakah Satgasus Merah Putih terlibat ya dalam mafia tambang. Publik memang dikagetkan setelah peristiwa terbunuhnya Brigadir J, terungkaplah peran ketua Satgasus terlibat dalam pembunuhan berencana. Kalau kita lihat, ini semua karena kekuasaan Allah. Tanpa dengan izin Allah nggak akan mungkin ini kasus terbuka. Meskipun semua pihak berusaha membuka kasus-kasus yang terlibat dengan jaringan-jaringan mafia, itu susah. Karena yang namanya mafia itu seperti angin, baunya ada, tapi nggak terlihat. Kalau dia terlihat atau misalnya perbuatannya itu tertangkap, itu bukan mafia, maling. Ya, sistemik dan melibatkan banyak pihak, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti yang dikatakan Pak Mahfud, itu ada industri hukum, yaitu merekayasa semua peristiwa hukum sehingga semua kasus itu susah terungkap. Nah, dalam kaitan dalam irisan acara ini, mungkin kalau kita lihat setelah peristiwa tersangkanya Pak Ferdi Sambo itu keluar di grup WA beredar luas, itu ada Kaisar Sambo yang melibatkan banyak petinggi-petinggi Polri dan irisannya dengan anggota-anggota konsorsium 303. Itu beredar luas, lama tidak dibantah, dan itu menjadi para pihak semua mempunyai pendapat masing-masing bahwa meyakini itu ada benarnya, karena tidak ada satu pihak pun yang artinya pada saat krisis kepercayaan kepada Polri, pernyataan Kapolri itu pun susah diterima oleh publik. Nah, kaitannya muncul nama dalam Kaisar Sambo, yaitu ada dua nama tadi sudah disebutkan Pak Marwan, ada Robert Bono dan Yoga Susilo. Dan banyak investigasi baik itu dari BNPB pada tahun 2020 masih almarhum ini sudah menyebutkan bahwa Robert Bono ini adalah ketua konsorsium 303 yang bermarkas di Jalan Gunawarman 20 yang kemarin sempat diinvestigasi oleh reporter Kompas, TV Kompas, Aiman, diungkap semua jaringannya, meskipun ada yang mengaku, ada tidak, termasuk salah satu staf ahli Kapolri, Pak Irjen Arianto Sutadi, yang secara nggak langsung mengamini ada jaringan konsorsium 303. Artinya sebetulnya itu sama aib sama semua aparat kepolisian kalau hal-hal itu disinggung, karena susah dibantah. Minimal adalah sedikit bau-baunya mereka mungkin mati. Kemudian dari dua nama yang muncul dalam bahkan Kaisar Sambo itu ada Robert Bono dan Yoga Susilo. Tidak berapa lama, kira-kira bulan September, teman kita Pak Bonyamin, koordinator dari masyarakat anti korupsi, merilis berita bahwa ada satu perusahaan tambang besar, tambang batu bara
melakukan dugaan praktek korupsi dari penerimaan negara bukan pajak yang nilainya sangat fantastis, sekitar 9,3 triliun. Bagaimana itu modusnya? Yaitu dari realisasi antara RKAB. RKAB itu Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang itu memang setiap tahun harus dilakukan proses persetujuan dari setiap penambang kepada Dirjen Minerba. Proses itu. Jadi kalaupun pengusaha itu sudah punya izin usaha operasi produksi, belum dianggap boleh melakukan penambangan sebelum ada pengesahan dari Dirjen Minerba. Jadi ini pun proses-proses pengesahan RKB ini juga menjadi istilahnya proses banyak terjadi pat gulipat sogok menyogok lah, kalau nggak bisa. Dan menurut informasi yang saya dapatkan sampai hari ini sudah mau tutup tahun, ini sudah tanggal 5 Oktober, mungkin ratusan pemilik tambang tidak bisa beroperasi karena proses perjuangan RKB itu semakin sulit sekarang. Meskipun dibuat dengan sistem online atau apa, ternyata ada persoalan. Persoalannya apa? Sejak Dirjen Minerba ditunjuk oleh Presiden menjadi PJ, pejabat Bupati Bangka Belitung, terjadilah rangkap jabatan di Dirjen Minerba ini yang mengelola ya pendapatan negara mungkin setiap tahun bisa sekarang ini dari minerba aja, dari batu bara aja itu sekitar 120 triliun. Kemudian belum lagi mineral, nikel dan lain-lain. Bayangkan begitu luasnya pekerjaan Dirjen Minerba mengawasi ya ribuan tambang di seluruh tanah air, tapi dikelola oleh orang yang merangkap jabatan. Kemudian ada matahari kembar juga di sana. Kenapa? Menteri SDM sejak Pak Dirjen ini ditunjuk sebagai pejabat Bupati Bangka Belitung, ditunjuklah ada pelaksana harian, yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian SDM Bapak Muhammad Idris Siti. Jadi akibat matahari kembar terjadilah agak kebingungan di internal sana. Jadi kan yang namanya anak buah bingung mau ikut yang mana, mau ikut bos Dirjen atau PFH. Dan kita kan sebetulnya aneh juga, Pak Jokowi sejak awal dulu sebagai presiden mengatakan tidak akan mencuri ada rangkap jabatan karena pekerjaan satu jabatan masih selesai, apalagi rangkap jabatan. Kemudian agak rasional dan logis apa yang dikemukakan oleh Mas Bonyamin Maki bahwa dugaan korupsi untuk kasus PT MHU ini mungkin sekalian kita lihat saat ini siapa pemegang saham dan direksinya dari MHU. Nanti kita lihat ke bawah siapa pemegang sahamnya. Kalau diurunduk ke bawah, di situ muncul nama-nama Robert Bono dari PT MMS Indonesia. Kemudian ada muncul nama Andre Mois. Ini salah satu direksi di PT MMS. Dan Andre Mois ini terlibat juga dalam kasus suap tambang di Kalsel dulu waktu ada acara PDP di Bali. Andre Mois ini kena hukuman 2 tahun oleh KPK ini. Andre Mois ini Emir lain, Andre Mois, Andre Hidayat. Ada di struktur nggak dibuka sama Mas Aziz. Kalau dibuka struktur paling bawah itu PTMS paling bawah terus bawah kiri, itu bawah ya, PTMS ke bawah lagi ya. Andre Hidayat punya saham 55%. Terus ada Yoga Susilo 10%, ya.
Nggak kelihatan. Budi Santoso Simin ini diduga ini Robert Bono. Nah, kemudian lihat ke atas ke kanan lagi. Nah, ini ya ke bawah, ke kiri. Nah, ini PT Robus Buana Tunggal. Direktur Robert Bono ini. Ya, daripada itu ada pemegang sahamnya, sebutkan semua. Kemudian ke atas lagi, ini dia nyatu sini dia. Alias masuk dia pemegang saham di PT Margatuna Bara Sukses. Kemudian muncullah Harvey Muiz. Ini suami Sandra Dewi, merupakan orangnya Robert Bono. Dan terlibat juga aktivitas tambang timah di Bangka Belitung. Dan dari jejak digital juga disebut-sebut bahwa Harvey Muiz inilah yang mengendalikan tambang timah di siapa yang boleh nambang, siapa apa semua ini termasuk diduga itu dari berita yang berkembang. Kemudian kita lihat di atas, ada muncul PT Baskara Alam. Situ ada nama, ini enggak, sebelah kiri lagi Pak. Ini profesional, sebelah kiri. Kurang ke kiri Pak. Ya, ini PT Geraha Cipta Pesona Indah. Nah, PT-PT di bawah itu menjadi pemegang saham sini, alirannya langsung ke atas. Jadi dia nggak kelihatan di PT MHU itu nggak kelihatan. Kalau dilihat ini siapa, nggak kelihatan. Tapi kalau dibedah ke dalam, lagi terus ke atas. Nah, ini muncullah PT Pakarti Putra Sang Fajar. Itu muncul ada Yoga Susilo yang dibilang tokoh 303, koordinator wilayah Jakarta. Kemudian ada komisioner Harvey Muiz, Budi Santoso. Kemudian naik lagi ke atas, dia pemegang saham seri A, B, C inilah. Dan di susunan direksi MAU yang diduga menggelapkan atau kerugian negara dalam mengakali ekspor batubara 2021. Itu ada nama muncul itu Emir Muiz, politisi PDIP yang pernah dulu terkangkut kasus cek lawat ya, kalau nggak salah saya. Dan beliau juga sekarang jadi komisaris di BUMN, PT Pupuk Iskandar Muda. Kemudian ada Widono Hardono, ini adalah petinggi Gerindra. ONI. Dan mereka masuk sebagai pengurus di PT MAU ini pada tanggal 2 Maret 2022. Yaitu sebulan sebelum PKP 2B ini akan berakhir kontraknya pada 23 April 2022. Itu jarang terjadi. Ada orang masuk ke perusahaan yang akan berakhir kontrak. Saya menduga ini yang perlu ditelisik. Apakah perpanjangan izin PT MHU ini ada peran mereka? Perpanjangan menjadi IUPK, operasi produksi. Dan itu diterbitkan pada 23 April, sebulan kemudian. Maret, April. Dikeluarkan oleh Menteri SDM. Ini kita, mungkin saya mengajak semua rekan pers dan masyarakat semua harus kita awasi ini. Kenapa? Tambang ini milik kita semua. Milik rakyat Indonesia. Milik rakyat dikelola oleh negara, ditunjuklah pelaksana. Kita punya saham. Seluruh rakyat Indonesia punya saham terhadap batu bara. Apapun kekayaan alam di dalam bumi ini adalah milik kita. Makanya ada istilah royalti. Bayar royalti itu adalah sebetulnya itu kayak orang nikah itu ada ijab kabul, mahar. Mahar. Itu sahnya kalau dibayar royalti, itulah bentuk sahnya beralih
milik negara kepada perusahaan yang menambang. Makanya harus bayar royalti. Yang itu ditentukan oleh peraturan Menteri SDM. Ya, ini bisa menjadi kotak Pandora untuk melihat dari irisan yang tadi katanya ada Kaisar Sambo, ada 2 nama Robert Bono, terus ada nama Yoga Susilo, dan yang paling mengejutkan, ini semua ada datanya nih. Ini data dari Kementerian Hukum HAM. Jadi bukan ini asal nama-nama aja, semua datanya kita ambil dari Sisming Bakum. Itu nama setiap perusahaan, kalau kita mau akses siapa, direksi, pemegang saham hanya bayar 500.000 secara online itu keluar semua. Jadi bapak-bapak mau lihat siapa PT ini, siapa pemiliknya, siapa lagi nih mau urutan ke bawah, itu cuma 500.000. Terbuka itu semua. Nah, yang mengejutkan, setelah ikut konsorsium 303, Yoga Susilo mengundurkan diri. Ada buktinya ini. Pada 25 Agustus, sesudah Satgasus dibubarkan, mungkin ini udah ketakutan. Jadi ini prosesnya sama juga, waktu muka ada menghilangkan CCTV, barang bukti. Ini juga mungkin dia mau menghilangkan jejak. Pada catatan saya, menurut data ada perubahan akte tanggal 25 Agustus di Notaris Cimahi. Nama notarisnya bentar ya. Nomor 13 ya? 13. Diminta. Nanti sampai pelan-pelan saya tunjukkan buktinya. Nah ini dia, Notaris Anastasia Agne Agusta. Kalau di dalam akte yang profil perusahaannya MAU itu di halaman mungkin 54 ya. 54 itu dibuka masa di halaman 54 tuh ke 60 itu muncul itu. Tanggal 25 Agustus 2022 hilang namanya Yoga Susilo di sini, digantikan oleh ya mungkin itu temannya ya, supaya menghilangkan jejak. Nah, oleh sebab itu saya mendengar sudah masuk tim BPKRI ke Dirjen Penerbangan. Kira-kira masuknya lebih kurang 2 minggu yang lalu. Yang saya dapat informasi, diakui ini yang 8 juta metrik ton yang awalnya tidak dilaporkan dalam bentuk menyetorkan kewajiban pada negara, diakui katanya dari pihak Minerba, terus dikejar oleh BPK. Kok tidak ada piutang karena nggak ada setoran. Nah inilah, jadi kalau udah ketahuan dibuatlah ini piutang kan harus tercatat. Gimana Pak Antoni? Kalau Pak Antoni ini ahli moneter akan tercatat, tidak ada. Makanya kita harapkan ini menjadi perhatian Bapak-bapak, karena kalau kita sendiri yang bicara ini bisa nggak jelas, tidak dilanjutkan kepada proses hukum. Padahal ini udah pencurian. Orang-orangnya sudah kelihatan itu semua. Jaringannya jaringan ada konsorsium 303 dan ada bekas narapidana. Di dalam strukturnya PT itu ini saya buka satu contoh. Kalau ini dibuka, ini menjadi kotak Pandora membuka yang lain. Kenapa? Realisasi ekspor batu bara aja untuk tahun 2021 menurut catatan saya 611 juta metrik ton. Bayangkan itu harga batu bara lagi tinggi. Kalikan aja lah kalau perusahaan dapat untung $10 berapa kali itu kalikan aja. Saking bagusnya harga ekspor, terjadilah krisis, hampir krisis untuk PLN karena dia mencuri nih, kewajiban demo tidak dilaksanakan oleh penambang karena lebih cuannya lebih bagus diekspor daripada nyumbang.
menyuplai kepada kebutuhan PLN. Nah ini juga ada peluang merekayasa perhitungan DMO. Ini dilakukan ini. Siapa yang bisa melakukan? Antara pengusaha dengan oknum pejabat di Minerba. Makanya mendadak saya dapat berita tanggal 1 Oktober baru aja kemarin dipindahkanlah salah satu pejabat Minerba yang memang yang disebut-sebut oleh Pak Bonyamin, inisial DA, ke Dewan Energi Nasional. Dia jabatannya koordinator operasi produksi dan pemasaran batubara di bawah Direktorat Pengembangan Pengusahaan Mineral Batubara. Dialah yang menentukan semua persetujuan rekomendasinya untuk keluar RKB dari perusahaan dan realisasinya dia kontrol. Kemudian ada satu direktorat di bawah Dirjen Minerba namanya Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Itu dijabat oleh Bapak Wafid Muhammad. Di situ ada satu koordinator pengawasan yang dijabat oleh Dr. Ingri Suwarno, dan itu dipromosi kemarin. Padahal dia ini yang mengawasi. Kenapa bisa terjadi penyimpangan? Itu baru satu perusahaan, kita nggak tahu ini. Karena apa? Di tahun 2019 saja KPK itu sudah minta kepada semua penambang bukti-bukti transaksi ekspor itu kepada perusahaan di luar yang end buyer. Karena ini ada praktek-praktek transfer pricing karena mereka mengirimkan ekspor kepada perusahaan dalam di bawah dalam apa istilahnya itu, dalam grup dia di Singapura. Ya, nanti dari sana baru ke end buyer. Di sini terjadilah itu akal-akalan, dugaan akalan penurunan kualitas batu bara. Mesturnya diturun, kalorinya diturunkan karena itu terkait dengan kewajiban bayar royalti dan pajak. Ya kan ini jadi praktek-praktek inilah. Tapi anehnya, kenapa Korsus KPK tidak bisa menangkap ini? Ini buktinya ini. PT Mahfud diakui ini saya dengar BPK. Nah ini kita kawal nih BPK. Jangan sampai ini masuk angin BPK ini uang besar 9,3 triliun yang diungkapkan Pak Bonyamin itu nggak kecil, lebih besar dari kasus Senturi. Itu baru satu perusahaan. Oleh sebab itu sebagai penutup nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab, dan semua yang saya tampilkan di sini ada buktinya. Boleh di cross check Kementerian Hukum dan HAM, nama-nama PT itu siapa pemegang sahamnya dan siapa pengurusnya. Demikian yang mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penjelasan nanti teman kita Pak Budi Antoni, Mas Aris dan Pak Bonyamin maupun Pak Said itu akan menambahkan, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada masukan lagi kepada saya. Ini loh, ini ada jaringan ini lagi. Makin banyak masukan, makin sempurna semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Bang Yusri Usman. Luar biasa sekali penjelasan yang disampaikan oleh Bang Yusri Usman. Jadi beliau mencoba untuk bagaimana menemukan keterkaitan antara dugaan bahwa Satgasus ini terlibat mafia tambang dengan melihat pada perspektif konsorsium 303 tadi, di mana ada beberapa nama yang beliau sebutkan dalam catatan kami, yaitu ada Yoga Susilo, kemudian Robert Beno dan lain-lain, Robert Bono, yang ternyata
mereka ini adalah orang-orang juga yang masuk dalam struktur perusahaan yang tadi dipresentasikan oleh beliau. Nah, ini kita sebagai publik ya, sebagai masyarakat sipil yang kritis, saya kira cukup cerdas untuk bisa membaca. Apalagi tadi beliau di awal sudah mengawalinya dengan industri hukum. Jadi Indonesia ini terjadi yang namanya industri hukum. Artinya di sana ada praktek mafia, praktek kolaborasi jahat yang pada intinya adalah lagi-lagi memanfaatkan sumber daya negara yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Nah, tadi beliau melihatnya dari perspektif energi ya, perspektif energi. Nah, sekarang kita mau dengar nih dari Bang Antoni Budiawan dari perspektif ekonomi politik mungkin, karena beliau concern di situ. Silakan Bang Antoni, karena ini penting dijawab ini tentang tema ini. Apakah benar-benar Satgasus ini terlibat mafia tambang atau bagaimana? Terima kasih Bang Antoni, dipersilahkan. Terima kasih Dinda Pandi. Selamat siang Bung Yusri, Pak Marwan, Bung Moti, dan ini ada kawan-kawan juga, Pak Jack, Yanda, Pak Bakri Abdullah, dan teman-teman semua wartawan. Ini memang kita sering dengar bahwa yang namanya ada mafia tambang. Itu sudah lama sekali kita dengar. Dan banyak mafia-mafia lain. Alvin Lim menyebut ada mafia sarang mafia di kejaksaan. Lalu sekarang lagi dilaporkan polisi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat mafia adalah sudah menjadi suatu ungkapan di mana bahwa ada praktek-praktek yang tidak benar, yang melawan hukum. Nah, di sini juga apakah ada yang namanya mafia tambang dan apa kaitannya? Apakah ada kaitannya dengan Satgasus? Saya rasa bahwa dari orang awam seperti saya khususnya, tapi Bang Yusri tadi sudah melakukan investigasi cukup lengkap bahwa di situ ada keterkaitan dengan kepemilikan tambang dengan kepemilikan pemegang saham, dan itu kalau ditelusuri luar biasa, itu akan terungkap. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada yang namanya transaction action financial yang khusus mengamati money laundering from environmental crime. Jadi dia money laundering dari praktek-praktek kriminal di lingkungan hidup. Kalau kita bicara lingkungan hidup, pasti yang banyak adalah pertambangan. Ya, pertambangan kalau di Indonesia adalah banyak pertambangan batu bara paling besar, dan tentu saja ada yang lain-lainnya juga. Nah, menurut laporan dari money laundering itu, mereka ini ada sekitar per tahunnya itu 110 miliar sampai 280 miliar US dollar setiap tahun yang terjadi praktek-praktek ilegal di dalam lingkungan hidup ini, yaitu lebih dari 4.000 triliun per tahun. Nah, mereka melakukan pencucian uangnya adalah mereka yang dikasih yang namanya grey list, ya. Mereka ada list di situ. Salah satunya adalah atau negara ini adalah Kamboja dan Myanmar. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa juga kita punya dari keterkaitan Satgasus atau judi online yang mempunyai bisnis-bisnis di Kamboja. Nah, itu adalah patut dicurigai itu untuk pencucian uang. Nah, dari illegal tambang ini atau illegal uang ilegal ini lalu masuk kepada pencucian uang. Pencucian uangnya ada dari dia masuk lagi ke bursa saham, lalu dikelola, lalu menjadi putih,
Atau kalau dari judi tadi dia masuk ke bisnisnya adalah tambang dan sebagainya. Nah di Indonesia ini pencucian uangnya ini salah satunya adalah saya mengkategorikan sebagian itu dicuci uang secara legal, yaitu melalui tax amnesty. Tax amnesty itu 2016, 2017 hanya cukup bayar 3%, uang Anda ada di luar negeri, semuanya boleh masuk, hanya bayar 3%, awalnya 3%, ada beberapa waktu jadi 5% atau 6% gitu. Nah ini luar biasa, jadi masuk ke Indonesia ini sudah uang legal semua. Nah tadi dikatakan oleh Bung Yusri bahwa ada praktek-praktek yang namanya transfer pricing. Mereka mendirikan perusahaan di luar negeri atau perusahaan cangkang, atau kalau di sini sering banyak di Singapura, karena Singapura juga sebagian adalah sebagai termasuk tax haven, dan itu menjadi marketing agent. Lalu kemudian dia mengambil barang dari dia punya afiliasi perusahaan anaknya di Indonesia, lalu kemudian dijual ke Singapura, lalu uang terparkir di Singapura dengan underpricing. Artinya apa? Artinya di Indonesia mendapatkan pendapatan yang jauh lebih rendah, untuk mendapatkan PNBP yang lebih rendah dan sebagainya. Nah, terkait dengan mafia tambang ini modusnya adalah dua, yaitu pertama dari tambang yang legal, yang mempunyai hak konsesi yang legal, tetapi kemudian under reporting, ya. Jadi dia punya ini tadi tidak dimasukkan gitu. Harusnya produksinya adalah total 100 juta, jadi dilaporkan cuma 80 juta. Nah, uang itu sudah dicuci melalui tax amnesty dan juga melalui yang lain-lainnya. Nah, di sini adalah berapa potential loss-nya atau berapa yang bisa menelusuri, yaitu PPATK. PPATK sudah membuka aliran dana dari judi online, ya 155 triliun, tetapi belum membuka dari aliran-aliran lainnya. Nah itu yang kita harus usah. Bagaimana dengan yang disebutkan itu, apakah PPATK bisa membuka aliran itu? Tetapi aliran dana dari judi online sudah dibuka, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan benar. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan sudah mempunyai perjanjian dengan PPATK untuk anti money laundering. Tetapi begitu PPATK sudah membuka transaksi ini, tapi Kementerian Keuangan juga diam saja, tidak menindaklanjuti. Setidak-tidaknya apakah berapa banyak mereka yang di rekeningnya yang diblokir, atau berapa banyak yang kemudian ditindaklanjuti? Apakah ini masuk TPPU ya, tindak pidana pencucian uang? Nah ini harus jelas gitu. Kalau tanpa ini tidak dilakukan, maka ini tidak akan tuntas. Nah, terus yang kedua adalah yang tadi dikatakan bahwa ada PNBP yang tidak sesuai, yang under reporting, yaitu 9 triliun dari PT MHU. Kita tahu ekspor kita pada tahun 2021 26 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun. Menurut laporan ini dari TAFT itu, yaitu paling sedikit bocor kurang lebih 8-10%. Ya, dari seluruh mining yang menjadi illegal mining itu. Kalau 400 triliun, kalau cuma 9,8 atau 10 triliun lah yang tidak dilaporkan, itu hanya 2,5%. Itu sangat sedikit. Ini yang dari legal mining. Dari legal mining 400 triliun ekspor, berapa yang tidak dilaporkan? Tadi sudah ketahuan adalah 9,8 triliun.
Dan menurut dari persentase itu, ini adalah sangat kecil. Kemungkinan besar itu banyak lagi perusahaan-perusahaan yang underpriced, yang tidak itu, atau under quantity, ya, jadi jumlah ekspornya yang tidak tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada kerjasama. Satu adalah kalau di lapangannya, kalau secara administrasi kerjasama dengan dengan Kementerian SDM, oknum-oknumnya, atau kalau di lapangan mau tidak mau, apakah Satgasus ini terlibat? Karena tidak mungkin kalau dia ekspor tanpa ada keterlibatan dari aparat hukum itu bisa dilakukan, kecuali yang underprice tadi, ya. Nah, dari 400 triliun ini dari pertambangan yang legal. Tetapi mafia tambang ini bekerjanya adalah juga dari yang tidak legal. Yang namanya ada shadow government, yang kemudian mereka ini mengambil lahan-lahan yang lebih kecil dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, itu sama dia, mereka ditekan, diambil alih. Nah, ini banyak yang terjadi. Kalau perusahaan besar sudah tidak mungkin mereka bisa ambil alih karena mereka backingannya juga cukup tinggi. Mereka tidak mau berseteru. Selamat datang Bang Said Didu. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Silakan Bang. Ya, lanjut Bang. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang tidak teradministrasikan, yaitu penambangan-penambangan liar atau penambangan-penambangan kecil yang kemudian diambil alih, ini yang meresahkan investor-investor kecil. Sehingga banyak sekali mereka kemudian bekerja sama dengan pejabat-pejabat daerah, karena ini adalah dari hak dari pejabat daerah. Kemudian iup-iup itu dimatikan. Banyak sekali yang itu, Pak Bung Yusri. Nah, ini yang kemudian terjadilah yang namanya mafia tadi, pengambil alihan secara paksa kepada investor kecil. Ya, saya rasa demikian pembukaan dari saya, Dinda Pandi. Baik, terima kasih banyak Bang Antoni Budiawan. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Lagi-lagi penjelasan yang sangat menarik dari beliau. Jadi saya mencatat bahwa ada dua modus ya dari praktek mafia tambang itu. Yang pertama, tambang-tambang legal, tapi ada under reporting. Jadi tidak memberikan pelaporan sebagaimana mestinya. Dan tadi disampaikan lebih kurang 9,8 triliun ya yang tidak dilaporkan. Kemudian yang kedua, modus yang kedua adalah adanya tambang-tambang ilegal. Nah, tapi ada yang menarik ini, bahwa kita ini sebagai rakyat Indonesia yang kritis, yang cerdas, pasti berpikir nggak mungkin praktek itu bisa berjalan tanpa sepengetahuan dari aparat, terutama aparat kepolisian. Ini perlu digarisbawahi. Jadi nggak mungkin praktek pertambangan yang legal, yang under reporting tadi, dan berbagai macam kesalahan atau ketidakbenaran lainnya, kemudian adanya tambang-tambang ilegal dan sebagainya, itu tanpa sepengetahuan polisi rasanya nggak mungkin. Nah, itulah mafia. Kalau kata Bang Rusli Moti, itulah mafia. Tapi karena kita baru kedatangan Bang Said Didu, yang beliau pernah menjadi sekjen di Kementerian BUMN. Sesmen ya? Di sini saya lihat sekjen. Oke. Sesmen ya. Sekretaris Kementerian ya, BUMN. Nah, beliau ini terkenal dengan slogannya manusia merdeka. Ya, silakan Bang Said Didu. Ya, langsung saja. Apakah perspektifnya Bang Said ini
bisa semakin mencerahkan kita untuk membangun. Terima kasih teman-teman pembicara semua. Mohon maaf saya terlambat karena manusia merdeka jadi kemana-mana. Benar-benar merdeka. Jadi saya tuh memilih menjadi manusia merdeka dengan saat itu melepaskan penghasilan 275 juta, melepaskan semua jabatan, posisi untuk menjadi manusia merdeka. Tapi jangan mengikuti atau dapur kan. Udah lama nggak ngobrol. Saya tertarik dengan ini karena saya mengalami betul bagaimana mafia ini bekerja bukan hanya di lapangan tapi di istana pun mereka bekerja. Pasti baca semua majalah Tempo dulu pada saat saya 2015 itu covernya JK dan dianggap terjadi pembahasan di istana tentang diri saya menjadi dirjen Minerba. Saatnya saya buka sekarang apa yang terjadi sebenarnya. Saya nyatakan mafianya di istana. Potong gini kejadiannya. Saat itu Pak Sudirman Said Menteri SDM terus mengajak saya, bantu saya di SDM. Oke, tapi saya minta dengan sangat karena dulu kan saya asesmen beliau di Rut Pindad. Jadi kalau Anda sekarang yang atasan saya bawahan, jangan sampai ada sungkan baru saya mau. Nah, oke, masuk. Saya ditanya, Anda mau bantu saya di mana? Saya bilang saya mencari jabatan yang musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Nah, terus saya telusuri, panggil saya gimana kalau jadi sekjen aja? Enggak mau. Dan itu orang mau cerai mau apapun diurusin itu. Selingkuh pejabat juga diurusin. Ngajak-ngajak pula kan. Ngajak-ngajak. Nah, dia bilang gimana kalau dirjen migas? Nggak mau saya. Karena itu ada SKK migas, ada hingga ada musuhnya. Gimana kalau dirjen listrik? Nah, kalau dirjen listrik sebulan saya diri aku bubarin dirjen itu. Karena nggak ada kerjaannya. Itu nggak ada kerjaannya. Ngapain bikin regulasi dirjen? Bikin regulasi tarif apa segala itu bikin dirjen, bubarin dirjen. Nah, saya telusuri, saya bilang apa yang saya mencari jabatan yang kalau kantor itu susah cari tempat parkir, itulah jabatan yang perlu orang kuat masuk. Kenapa? Karena disitulah berarti kalau tempat parkir, pasti banyak orang mencari kekuasaan di situ, mencari fasilitas dan lain-lain. Saya datanglah ke Dirjen Minerba, ternyata paling susah tempat cari parkir. Aku mau di situ. Karena pasti di sini banyak orang yang ngantri untuk mendapatkan pelayanan tanda kutip. Saya masuk restoran di sampingnya penuh dan saya lihat-lihat tuh ternyata bukan amplop yang tertinggal, tas yang tertinggal. Kemudian ada yang turun ngambil gitu, ada yang datang ngambil tas ketinggalan itu. Nah iya, bukan tas yang aku suka, ini aku menghentikan ini. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Jadi bukan amplop, tas yang ketinggalan. Jadi nanti dinding restoran itu akan menjadi saksi semua di neraka. Untuk mereka yang pernah ketinggalan tas. Sengaja ditinggal itu bang ya? Iyalah. Itu cara mereka. Kalau Anda tahu dulu, nggak apa-apa saya cerita sedikit bagaimana kelakuan koruptor dulu kan. Ingat dulu ada pom bensin dekat hotel Hilton. Ya, yang depan. Itu jadi yang mau disogok makan di dalam di restoran. Sopir keluar masing-masing tukaran kardus di pom bensin itu. Itu modusnya. Supaya saya orang ini peneliti, jadi saya suka melihat kok ada sih, kok pada keluar sih pas ngikutin lu, kok pada ngisi bensin, habis itu buka bagasi mobil pindah. Nah, Anda lihat dulu ada Hotel Mulia di dekat Senayan. Kalau sudah sidang DPR atau pembahasan anggaran, maka kardus itu lewat belakang semua, bukan lewat depan. Lewat belakang tempat parkir itu kardus masuk.
kalau udah pembahasan anggaran APBN. Jadi di dalam membahas, di luar udah masuk lu, udah masuk ketok. Jadi bukannya menentukan yang di dalam ruang sidang, yang dari luar ngasih kode, udah masuk belum? Udah, baru diketok. Kalau belum diketok, itu diputar-putar, terus pimpinan sidangnya tuh sambil baca WA, belum ada. Diskors lagi, putar-putar lagi, sambil aku catai, WA belum masuk bos ya? Tahu-tahu aja, kayak gitulah. Itulah praktek di negara kita yang kita harus mencintai. Harus mencintai. Itu pergerakan kardus namanya. Saya lanjutkan cerita tadi. Jadi saat itu saya bilang, Pak Dirman, aku mau jadi Minerba. Aku mau melawan mafia tambang karena saya menghitung tidak lebih dari 10 orang mafia apa pelakunya. Tapi orang kuat semua. Aku mau hadapi. Terus ini aku mau seleksi benar nih katanya. Oke, seleksi betul. Silakan. Udahlah, diseleksi dengan Pak Dirman kan kalau menseleksi itu, yang menseleksi saya itu Faisal Basri, apa semua, udah ini semua. Kau alumni IPB, ini dimarahin oleh alumni ITB katanya. Saya disuruh pertanyaan Bogor. Nah, ini ITB merasa haknya diambil. Udahlah, aku juga dulu ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia dan alumni ITB juga protes. Itu persatuan insinyur itu adalah haknya alumni ITB. Sampai aku bilang, kalau alumni ITB merasa gitu, maka aku bikin persatuan insinyur non ITB. Boleh kan? Nah, tapi saya, oke, kita bertarung, nah, menang saya. Jadi biasa juga, menang juga gitu. Nah, saat itu udah seleksi, masuk, saya nomor 1, nilainya jauh sekali, nilainya 100, dan masuk TPA. Tipe akhir presiden, wakil presiden, Menpan, Pin. Terus saya di Sulawesi Tenggara saat ini. Ini Pak Dirman ini kok nggak nelpon saya? Ini pasti ada masalah ini. Padahal tahu Pak JK nelpon saya. Pak JK nelpon. Wah, kau gagal jadi dari Minerba. Wah, bagus tuh Pak. Di mana? Ini ceritanya. Gagal di mana? Begini. Saat itu Pak Dirman menyampaikan, langsung Presiden Jokowi menyatakan, ini ceritanya, anak ini sebenarnya bagus, tapi ada orang yang tidak suka sama kali kalau dia jadi pejabat. Nah, terus ada masalahnya, sampai Pak Wapres menyatakan, Bin, ada masalahnya nggak? Kepala Bin nggak ada. Nggak ada Pak. Menteri Menpan Budi Krisnandi menyatakan, Pak, ini birokrat terbaik yang dimiliki bangsa ini. Dimanapun tempatkan pasti dia perbaiki. Diceritakan bagaimana memperbaiki BUMN, bagaimana menceritakan ini. Ya tapi ada masalah. Loh tadi kan nggak ada masalah Bapak. Nah kata beliau habis itu kepotong salat maghrib, sholat 4 mata bicara. Pak, ada apa sebenarnya? Sudah ada seseorang yang tidak boleh saya hidup jadi dirjen ini. Seseorang itu pasti Anda tahu semua. Hah? Pasti Anda tahu. Yang sangat berpengaruh. Nah, jadi Confirm. saya no comment. Nah, jadi setelah itu saya ditanya, gimana itu? Ya udah, nggak masalah. Itu normal saja. Itu menjadi modal kita apabila kita penguasa kekuasaan berganti, maka itu harus dihabisi semua orang-orang yang ingin memelihara. Itu normal saja. Sudah sakit. Itu jadi Dirjen Minerba itu adalah memang diikuti oleh mafia tambang ini. Memang diikuti dan memang takut sekali. Memang gua niat udah nih gua habisin orang-orang ini kalau gua masuk. Itu juga salah saya kali ya. Harusnya pura-pura. Karena pada saat ditanya apa pekerjaan kamu, aku habisi mafia tambang. Ya. Tapi susah, saya kan orang publik, susah berbohong, bukan pembohong. Nah, akhirnya berlanjutlah. Saya coba lihat, karena saya sudah berpikir saat itu, Undang-Undang Minerba itu kan menyatakan bahwa PKP 2B itu kan habis 2019, 2019 Mei. Nah,
saya udah mimpi nih. Dulu tambang-tambang bekas Bukit Asam, saya kebetulan saat itu komisaris Bukit Asam, jadi saya mau, nah mungkin juga gara-gara itu saya dipecat. Nah, karena saat itu aku udah siapkan, wah Bukit Asam menjadi perusahaan terbesar karena akan dapat semua tambang-tambang habis berakhir. Tahu-tahu kita dikeluarkan oleh Jokowi dengan saya sama saya Adiaman dan saya itu orang nggak pernah dipecat kok, saya mengundurkan diri. Jadi, tapi ya pasir terlalu pecatan ya nggak apa-apa. Pecat. Nah, dipecat. Habis itu Undang-Undang Minerba direvisi kan. Ya. Direvisi oleh DPR bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menarik adalah tidak pernah kita mendengarkan protes Menteri BUMN. Tidak pernah mendengarkan protes terhadap revisi itu. Tidak pernah. Artinya dia mendukung dong. Jadi lucu sekali kalau Menteri BUMN yang harusnya mempertahankan haknya untuk mendapatkan tambang batu bara tersebut tidak memperjuangkan. Tapi kita juga harus paham karena saudara beliau adalah pengusaha tambang batu bara. Ya, ya. Jadi, bagi saya seorang yang sudah tidak memperjuangkan negara dan memperjuangkan dirinya untuk kelompoknya, bagi saya adalah nol di depan saya. Gak ada nilainya sama sekali. Walaupun dia bicara apapun, bagi saya nol. Nah, sama dengan orang-orang yang bikin peraturan untuk kepentingan dirinya, bagi saya depan saya itu nol.